Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Enggar Maulani Saputri dari SGD 3 angkatan 2018, modul kardiovaskular. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembungkus dan lapisan dinding jantung. Yang pertama yaitu pembungkus atau perikardium. Perikardium dia itu merupakan sebuah kantung fibrosius. Dia itu yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar. Perikardium dia itu terletak di dalam mediastinum media. Dia itu berfungsi untuk membatasi pergerakan jantung yang berlebihan secara keseluruhan dan menyediakan pelumas sehingga bagian-bagian jantung dia itu tidak berkontraksi. Lalu perikardium dia itu terdiri dari dua sakus atau dua kantung yang ada hubungannya satu sama lain, melekat gitu. Tetapi dia itu memiliki struktur yang berbeda, yaitu sakus eksterna dan sakus interna. Kalau yang sakus eksterna dia itu sering disebut dengan perikardium fibrosa. Sedangkan untuk yang sakus interna dia itu disebut dengan perikardium serosa. Untuk yang sakus eksterna dia itu tersusun atas jaringan ikat fibrosa, dia itu strukturnya keras. Sedangkan untuk yang sakus interna atau perikardium serosa dia itu menjadi dua lamina, yaitu lamina visceral dan lamina parietal. Untuk yang perikardium serosa ini yang untuk perikardium fibrosa. Yang ini dia itu terletak di luar jantung. Sedangkan kalau perikardium serosa lamina parietalis dia terletak di sini. Lalu kalau dia itu perikardium serosa yang lamina visceralis dia terletak langsung berhadapan langsung dengan jantung. Ini. Lalu setelah itu, sedangkan yang perikardium serosa dia itu tersusun atas mesotel yang menghasilkan cairan serosa. Perikardium dia itu mendapatkan perdarahan dari cabang arteri torokika interna, yaitu dari arteri perikardioprenika, arteri muskuloprenika, arteri brochial, arteri esofageal, dan arteri prenika superior, dan arteri koronaria. Kalau yang arteri koronaria dia itu hanya bagian perikardium serosanya saja. Lalu setelah itu pembuluh darah Bali perikardium berasal dari vena perikardioprenika dan beberapa dari sistem vena azygos. Persyarafan perikardium dia itu berasal dari nervus phrenicus. Lalu setelah itu ada nervus vagus. Ini. Lalu setelah itu truncus sympathicus, vasomotor. Lalu untuk batas-batas perikardium sendiri, dia itu untuk batas anteriornya dia itu oleh sternum dan cartilago costa 1 sampai 6. Untuk batas posterior dari jantung bagian belakangnya dia itu oleh sebelah depan dari vertebra torakal 5 sampai 8. Untuk batas kaudalnya yang bawah dia ini diafragma. Untuk batas superior yang atas dia itu oleh bagian proksimal pembuluh darah besar nih. Ada vena cava superior, arcus aorta itu. Lalu batas lateralnya itu oleh pleura mediastinalis dextra dan sinistra. Selanjutnya kita akan membahas tentang perikardium fibrosum dan perikardium serosum yang sudah kita bahas tadi sedikit. Kita akan bahas perikardium fibrosum. Bagian fibrosa dia itu kuat dari kantong perikardium. Dia ini lebih kuat daripada perikardium serosa atau perikardium serosum. Perikardium dia ini terikat kuat di bawah sentrum tendineum diafragma. Perikardium fibrosum dia itu terletak di sini lebih ke bagian di depan dari jantung di sini. Lalu tadi kan perikardium fibrosa dia itu akan melanjut sebagai fascia pretrachealis. Perikardium fibrosa dia itu bersatu dengan selubung luar pembuluh-pembuluh besar, dia itu berjalan melalui aorta, truncus pulmonalis. Lalu setelah itu vena cava superior, vena cava inferior di sini. Kan?
Lalu perikardium fibrosa dia itu di depan dia itu melekat pada sternum melalui ligamentum pericardiosternalis. Lalu yang selanjutnya dia itu ada perikardium serosa. Perikardium serosa dia itu dibagi menjadi dua, yaitu perikardium parietal yang ini, yang lamina parietal, lalu ada perikardium lamina visceral. Dia itu berhadapan langsung dengan jantung. Kalau yang parietal dia itu tidak berhadapan langsung dengan jantung. Lalu dia untuk yang lamina parietal dia itu membatasi perikardium fibrosum dan melipat di sekeliling pangkal pembuluh-pembuluh darah. Dia itu batas antara perikardium fibrosum sama yang perikardium serosum lamina visceral. Dia itu perikardium serosum yang meliputi permukaan jantung yang lamina visceral. Tadi kan sudah membahas yang lamina parietalis, sedangkan kalau yang lamina visceralis dia itu berhubungan erat dengan jantung. Ini lamina perikardium serosum lamina visceralis. Dia itu berhubungan erat dengan jantung dan sering dinamakan dia sering dinamakan epikardium. Nanti kita bahas lebih lanjut di lapisan dinding jantung. Ruang celah antara lamina parietalis dan lamina visceralis di perikardium serosum disebut dengan kavitas perikardiaka. Normalnya di kavitas ini itu berisi sedikit cairan, yaitu cairan perikardii yang berfungsi sebagai pelumas agar memudahkan pergerakan dari jantung itu sendiri. Selanjutnya itu ada sinus perikardii. Pada permukaan posterior jantung, lipatan perikardium serosum di sekitar vena-vena besar membentuk recessus yang dinamakan sinus obligus. Demikian pula, dia itu permukaan posterior jantung, terdapat sinus transversus. Dia itu merupakan jalan pendek yang terletak di antara lipatan perikardium serosum di sekitar aorta dan truncus pulmonalis. Lalu tadi kan ada sinus perikardii, dia kan ada dua, yaitu ada sinus transversus perikardii dan sinus obligus perikardii. Ini untuk yang sinus fibrosum perikardii, ini yang ini. Sedangkan kalau yang sinus transversus perikardii itu yang atas. Untuk sinus transversus perikardii yang ini, dia itu terletak di atas lipatan horizontal vena cava superior dan aorta serta truncus pulmonalis. Ini kan aorta, truncus pulmonalis. Lalu kalau yang sinus obligus perikardii dia itu terletak di bawah lipatan horizontal antara vena pulmonalis di kedua sisi, yaitu ada vena pulmonalis sinistra dan dextra. Lalu untuk yang selanjutnya kita membahas untuk lapisan-lapisan dinding jantungnya. Dinding jantung dia itu kan terdiri dari lapisan jantung dari luar ke dalam, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Untuk lapisan epikardium atau tadi disebut juga dia itu dengan perikardium serosa lamina visceralis. Yang ini tadi perikardium serosa yang lamina visceralis ini disebut juga epikardium. Dia itu merupakan selapis sel squamous mesotel yang bersandar pada lamina propria jaringan ikat halus. Lalu yang kedua yaitu ada miokardium. Dia itu lapisan otot jantung yang tersusun atas fibra atrium dan fibra ventricle. Lalu fibra atrium. Yang pertama kita bahas dulu tentang fibra atrium. Fibra atrium dia itu terdiri dari fibra superficial dan fibra profunda yang membentuk dinding dari atrium dextra dan sinistra. Dia itu yang melapisi dari dinding atrium dextra dan sinistra. Sedangkan kalau yang fibra ventricle, fibra superficial dan profundanya dia itu akan mengelilingi dari ventricle jantung, dia itu akan membentuk musculus papillaris. Yang selanjutnya kita bahas untuk yang endokardium. Dia itu kan merupakan lapisan sel squamous endotel yang melanjut pada endotel pembuluh darah yang melapisi permukaan dalam rongga jantung. Dia ini yang berhadapan lebih dekat dengan jantung. Di sini ada gambar, maaf kalau gambarnya kurang jelas. Itu ada 3 batas-batas. Yang lebih dekat ini
itu endokardium, miokardium, dan epikardium lebih luar. Baik, terima kasih presentasi atau PTA dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.